Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman YouTube? Jumpa kembali dengan channel City Walker 0806. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah headlamp dari merek Sofrin, yaitu Sofrin HS21 ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, senternya seperti ini, mirip dengan huruf T ya. Seperti ini penampilan senternya. Ini terbuat dari aluminium alloy ya. Dan ini boxnya seperti ini ya. Kita coba fokus dulu. Ya, seperti ini boxnya, bertuliskan Sofrin HS21 dan ada gambar senternya. Maksimal outputnya 2300 lumen. Jarak jangkauannya 230 meter. Ini sudah pakai USB Type-C dan IP65 untuk ininya ya, water resistance-nya. Nah, di sini ada speknya juga singkat. HS21 menggunakan SFT40. Tinnya 6000 sampai 6500K ya. Kira-kira seperti itu, dan made in China tentunya. Oke, selain senternya di bagian dalamnya coba kita lihat. Nah, seperti ini ada notis untuk mencopot pelindung baterai ya. Di sini juga ada user manual. Ada spare o-ring 2 buah. Dan ini ada kabel USB Type-C dan pelindung baterai ya. Ini sudah saya copot pelindung baterainya karena sudah saya keluarkan si senternya ya, dan baterainya. Dan ini dia teman-teman untuk user manualnya seperti ini. Ini multi language ya, dan cukup besar juga ini kertasnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk speknya ya. Jadi senter ini bisa untuk spotlight, floodlight, dan cahaya warna merah ya. Juga bisa digabungkan antara spotlight dan floodlightnya ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba ya nanti, baik cara penggunaan dan pengetesannya di malam hari ketika sudah gelap ya teman-teman. Sekarang kita rapihkan dulu ini boxnya. Nah, kita bahas si senternya dulu. Jadi ini teman-teman, si senter Sofrin HS21 ya, atau Sopiren kalau tulisannya seperti ini. Dan ini headband bawaannya ya teman-teman, tebal dan terlihat kokoh, kuat, dan lentur juga. Nah, di bagian sini atau ini sudut kemiringan senternya juga bisa diatur seperti ini ya. Nah, ini untuk kepala senternya, ini terdiri dari beberapa LED ya, tapi yang utama itu SFT40 dan beberapa LED yang lainnya di sini. Ini menggunakan tear lens ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa dilihat ada beberapa LED yang lain. Nah, di sini ada port USB seperti ini, dan dua titik ini adalah ini ya teman-teman, sensor inframerah atau sensor gerak. Jadi penggunaannya nanti tidak usah dipencet-pencet tombolnya, bisa disetting seperti itu. Dan untuk bagian sini bisa dibuka seperti ini untuk melihat baterai ya. Ini baterai bawaannya tipe 18650 3000 mAh. Nah, ini untuk tombol mode atau on off-nya ya. Di sini ada huruf R, ada titik bintang ya. Dan ada bintang, ada ini logo sorot juga. R itu untuk lampu merah seperti ini teman-teman. Lalu digeser ini untuk cahaya flood dan spotnya ya. Jadi cahaya yang sorot dan menyebarnya ya. Dan untuk ini adalah untuk cahaya yang menyebar. Sedangkan ini untuk cahaya sorotnya seperti ini. Kira-kira untuk mode sorotnya seperti ini. Nah, ini tinggal ditekan dan ditahan agak lama untuk memilih mode ya. Kira-kira seperti itu. Jadi penggunaannya cukup mudah. Nah, ini terbuat dari aluminium alloy ya teman-teman, yang grade pesawat tentunya. Baik, kita akan mencerotkan. Baik teman-teman, sebelum kita tes untuk cahayanya, saya coba ingin mengetes dulu ya untuk sensor inframerahnya atau sensor geraknya seperti ini. Kita coba nyalakan untuk lampu merah dulu ya. Jadi ketika menyala seperti ini, tinggal ditekan 3 kali. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengganti cahaya dari redup ke terang dan terang ke redup, ini tinggal di apa ya, tangannya digerakkan saja sekitar beberapa sentimeter di depan atau di samping si sensor inframerahnya ya. Nah, ini untuk cahaya putih. Nah, untuk mematikan tinggal si
sensornya tinggal ditutup saja ya sampai mati pakai tangan. Baik teman-teman, saya akan coba tes dulu si senter Shocklin HS21 ini sebagai headlamp ya. Saya pakai ketika mengendarai motor dan langsung saja ke mode tertingginya ya, mode turbo, dan ini saya pakai cahaya yang floodlight dan throw-nya secara bersamaan ya, atau flood dan spotnya secara bersamaan seperti ini. Jadi cahaya sorot dibantu dengan cahaya menyebarnya secara bersamaan seperti ini ya teman-teman. Hasilnya ini maksimalnya untuk mode turbo 2300 lumen seperti ini. Jadi bisa dilihat sendiri, ini ada lingkaran di tengah dan cahaya di sampingnya juga merata. Jadi gabungan antara spotlight dan floodlight ya seperti ini ya, dan terlihat sangat terang ya, mantap sekali. Jadi untuk dijadikan headlamp seperti ini pada saat hiking atau naik motor seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri terang. Dan maaf jika kualitas videonya bergelombang atau terlihat banyak gerakan seperti ini, karena memang jalannya satu tidak rata dan juga hanya menggunakan kamera HP teman-teman. Nah ini bisa dilihat sendiri, mantap ya. Nah, seperti ini, jadi cocok kalau hiking itu pakai senter seperti ini ya. Ini jangkauannya bisa sampai 230 meter kalau di spek itu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini antara floodlight dan spotlightnya digabung ya, mantap. Mode turbo. Nah sekarang kita coba geser dulu, kita putar ya. Kita coba pakai cahaya floodlightnya saja untuk mode tertinggi, mode turbonya ya. Kita coba mode turbo. Nah seperti ini. Ini jika cahaya floodnya saja ya, mode turbo seperti ini tanpa ada lingkaran di tengahnya seperti ini teman-teman. Jadi mungkin jarak untuk sekitar 10-20 meter masih bagus ya. Mungkin sekitar 10 meter ke depan lah lebih terang seperti ini. Ya, terlihat mantap walaupun tidak ada bantuan dari cahaya spotlightnya ya, hanya floodlight saja seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk mode sorotnya atau cahaya sorotnya seperti ini ya. Untuk mode turbo seperti ini, bisa dilihat sendiri kanan kiri ini tidak ada cahaya, hanya fokus seperti ini aja ya. Ini ada lingkaran seperti ini di tengah, jadi ke kanan atau ke kirinya sedikit, hanya lingkaran tipis saja. Ini untuk mode sorot atau spotlightnya seperti ini teman-teman. Dan ini juga masih terang ya, walaupun memang boleh dikatakan lebih terang yang tadi ya, antara gabungan spotlight dan floodlightnya. Oke, kita coba mundur dan kembali dulu ya, supaya tidak terlalu jauh karena jalannya di sana sama rusak. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya jika mode turbo untuk cahaya spotlight atau cahaya sorotnya saja. Mungkin kameranya, kualitas kameranya jelek, jadi ya hasilnya agak kurang jelas seperti ini, tapi aslinya bagus ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri seperti ini. Jadi jangkauannya untuk sorot juga lumayan jauh, sekitar 230 meter. Dan teman-teman, oke, kita coba dulu ini untuk cahaya merahnya ya, jika dipakai jalan atau diajak digunakan naik motor sebagai headlamp seperti ini. Nah ini kita coba mode turbonya seperti ini. Ini mungkin jarak 5 meter saja sudah buram seperti ini ya teman-teman ke depan. Nah seperti ini. Ini mungkin biasanya dipakai ketika naik gunung atau apa ya, untuk melihat sesuatu yang memang butuh cahaya warna merah tapi tidak terlalu menyilaukan gitu, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, kita coba nyalakan dan tes dari cahaya warna merah ya, dari mode terendah seperti ini. Ini untuk mode moonlight, lalu low, medium, high, turbo.
Paling ini untuk jarak sekitar 5 meter saja udah redup ke depan ya, karena memang hanya untuk jangkauannya rendah ya, atau jangkauannya tidak terlalu jauh, kira-kira hanya seperti ini. Sekarang kita coba untuk mode throw dan plotnya ya. Jika disatukan atau cahaya plot dan throw secara bersama, kita putar. Nah, ini dari mode moonlight, mode low, medium, high, turbo ya, seperti ini. Ini untuk turbonya 2300 lumen seperti ini. Ini jarak jangkauan maksimalnya sekitar 230 meter, dan rumah di sana itu jaraknya sekitar 200 meter ya sampai ya. Seperti ini hasilnya. Bisa lihat sendiri, ini kebun bawang. Coba arahkan sini. Nah, ini untuk plot dan throw-nya juga bareng. Nah, kita geser atau kita putar ke mode berikutnya. Kita coba untuk mode plotnya dari mode terendah. Ini moonlightnya, ini low-nya, ini mediumnya, ini high-nya, dan ini mode turbonya ya. Dan jangkauan cahayanya lebar sekali ya, hampir sekebon. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke mode throw-nya. Kita matikan dulu dari mode terendah dulu. Ini mode moonlight-nya, mode low, medium, high, turbo ya, seperti ini ya. Ini untuk mode sorot atau throw-nya seperti ini ya. Jarak rumah di sana sekitar 200 meteran juga sampai ya, cahayanya sampai sana ya. Bisa lihat sendiri teman-teman. Tapi mungkin yang paling enak itu gabungan antara throw dan plotnya ya. Nah, kita coba geser atau putar si kepala senternya supaya dapat mode itu. Ini untuk plot. Nah, ini dia modenya 2300 lumen. Seperti ini hasilnya, mantap ya. Hanya saja mungkin kalau pakai mode turbo seperti ini si senter cepat panas ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin juga akan stepping down ya setelah beberapa menit. Jadi kesimpulannya, untuk senter seharga 600 ribuan ini mantap ya, layak dibeli, layak dikoleksi, walaupun harganya lumayan mahal. Tapi mungkin pertimbangannya untuk naik gunung atau hiking, mungkin tinnya bisa diganti yang warna kuning ya. Untuk tinnya mungkin antara 4.000 sampai 5.000 supaya bisa lebih menyorot atau supaya cahayanya tidak terlalu bias ya kalau terkena kabut, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk plot dan throw-nya bersama seperti ini, jarak 200 meter ya. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.